Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga insyaallah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Keuangan Publik Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam kita, kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang implikasi instrumen non-zakat dalam perekonomian. Yang kemarin kita sudah membahas implikasi zakat dalam perekonomian, sekarang implikasi non-zakat dalam perekonomian. Langsung saja. Perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang maupun lembaga atau instansi pemerintah dalam kehidupan. Secara tidak langsung, memang perekonomian sangat penting ya, berdampak oleh seluruh kehidupan tatanan manusia di seluruh bumi ini, baik individu, sosial maupun lembaga. Perekonomian sangat berperan penting dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang, maka biasanya taraf kehidupannya pun juga rendah. Kalau bahkan sebaliknya, jika tingginya perekonomian seseorang, biasanya taraf kehidupan seseorang tersebut juga tinggi. Jadi yang kita tahu, orang yang memiliki ekonomi yang berkecukupan, otomatis dia banyak yang menyanjung-nyanjungnya, kan seperti itu. Banyak yang mengawaninya dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang ekonominya kurang, bahkan banyak orang yang menghancurkannya. Tapi dalam konteks Islam tidak seperti itu. Ekonomi tetap penting. Islam juga memotivasi kita untuk supaya kaya, supaya kita dapat mengeluarkan zakat lebih banyak, untuk bisa mengeluarkan infak, sedekah dan lain sebagainya, wakaf lebih banyak lagi. Dan Islam menyuruh kita untuk kaya. Tapi dengan kayanya Islam tidak mubazir, tidak sombong, tidak takabur dan lain sebagainya. Jadi kayanya Islam tetap kaya, tapi tetap sederhana. Dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian. Jadi pasti ada saja selalu masalah dalam perekonomian, baik di individu, kelompok sosial maupun dalam negara. Permasalahan ekonomi selalu tidak bisa habisnya, tidak pernah habisnya dibahas karena berhubungan dengan angka kemiskinan. Kemudian kemiskinan ini kan menjadi hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak kepada permasalahan multidimensional. Jadi permasalahan negara yang berupa pendidikan, sosial, kesehatan, politik. Pendidikan, sosial, kesehatan, politik itu tidak secara baik langsung maupun tidak langsung pasti ada kaitannya dengan kemiskinan. Bagaimana orang miskin bisa mengikuti pendidikan, bagaimana orang miskin bisa mendapat kesehatan terjamin, terlayak, dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan ekonomi adalah
hal yang krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat maupun negara. Karena kesejahteraan dan ketentraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Jadi kalau mau lihat negara maju itu bisa kita lihat dari pendapatan per kapitanya atau pendapatan masyarakatnya di dalam suatu negara tersebut. Dalam perekonomian ini tidak jauh dari kata-kata keuangan. Keuangan merupakan alat yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Biasanya keuangan identik dengan harta, dan dengan harta identik dengan sudut pandang yang sudut pandang orang menilai miskin ataupun kaya. Biasanya kaum yang tidak bisa mencukupi kehidupannya disebut du'afa atau fakir miskin. Dalam hal ini sangat mendorong seseorang yang berlebihan harta untuk berbagi dengan orang lain. Jadi kalau di dalam ekonomi Islam namanya orang yang kaya dan miskin tentu tetap ada di dalam Islam. Orang yang kaya dan miskin tentu tetap ada. Kemudian bagaimana bisa menyeratakan kedudukan ekonomi seseorang itu ya dengan berbagi yang kaya kepada yang miskin, baik itu dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Karena apa? Karena biar tidak terlalu senjang antara si kaya dengan si miskin. Jadi tidak ada gap sosial antara si kaya dengan si miskin. Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memperdayakan umat melalui infak, sedekah, wakaf. Cara ini merupakan salah satu instrumen yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan perekonomian seperti kemiskinan. Kemudian implikasi infak, sedekah, dan wakaf terhadap perekonomian. Sebagai salah satu pilar dalam perekonomian, infak, sedekah, dan wakaf memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi secara tidak langsung ternyata infak, sedekah, dengan wakaf, baik itu juga termasuk di dalamnya zakat, itu memiliki fungsi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan bukan pajak ya, bukan pajak. Ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Tujuannya apa? Tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa. Ada dua tujuan, pertama tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya apa? Tujuan jangka pendeknya adalah terpenuhi kebutuhan hidupnya dalam waktu dekat, itu tujuan jangka pendeknya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, daya tahan ekonomi mereka atau kaum duafa akan meningkat. Daya tahan ekonomi jangka panjang mereka akan meningkat. Mereka ini ke kaum duafa. Kemudian ternyata dalam undang-undang dinyatakan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi infak ini adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha atau badan lembaga dan sebagainya yang di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta ataupun non harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah ini dalam konteks Islam mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat materi pada orang miskin, tetapi sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan. Jadi memang sedekah ini mencakup sangat luas ya. Dan sedekah ini bisa kita berikan kepada orang non-muslim juga ternyata. Infak dan sedekah mempunyai fungsi yang sama dengan zakat, tetapi jangkauannya lebih luas karena lebih fleksibel juga.
Dan infak di sini dan sedekah bukan hanya saja diberikan kepada orang miskin yang muslim, tapi juga bisa orang miskin yang non muslim. Dan selain itu bisa juga digunakan untuk membantu kebutuhan yang bersifat konsumtif, juga dapat digunakan dalam kegiatan produktif. Ini infak dengan sedekah. Fungsinya sama-sama seperti zakat untuk kemaslahatan, tapi cara penyalurannya berbeda. Kalau zakat hanya khusus di 8 asnaf, tapi kalau infak dan sedekah bebas. Infak dan sedekah dapat memberi mereka peluang kerja berupa bantuan atau modal ataupun peralatan kerja, bantuan pendidikan, bantuan fasilitas kesehatan, dan sebagaimana sehingga nantinya mereka lebih produktif. Dan jika dikelola dengan baik maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggunakan meningkatkan etos dan etika kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi, sehingga dimungkinkan untuk mengisi kekurangan atau sebagai salah satu alternatif dalam menanggulangi keterbatasan dana pemerintah. Jadi ternyata infak dan sedekah ini juga sangat membantu pemerintah ternyata dalam hal memberantas kemiskinan. Tentu jelas. Karena apa? Karena pertama, infak dan sedekah ini yang mengeluarkan bukan negara, tapi masyarakat yang mempunyai kelebihan harta atau rakyat yang mempunyai kelebihan harta. Kemudian dengan zakat, infak, sedekah dan sebagainya, wakaf tadi disalurkan kepada kaum du'afa yang memerlukan atau yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan tersebut, kaum du'afa ini bisa membuat prediksi pekerjaan mereka, baik itu mereka bisa membuat usaha kecil-kecilan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bisnis kecil-kecilan yang dibuat oleh kaum du'afa ini kan, seperti itu kan. Kemudian dari bisnis tersebut kaum du'afa ini bisa berkembang dan lama-lama taraf hidup kaum du'afa ini semakin meningkat kan, seperti itu, sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di suatu negara tersebut dan otomatis akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, infak, sedekah maupun wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat. Ketika masyarakat Islam telah makmur, kaya, maka mereka bisa membangun infrastruktur seperti lembaga pendidikan, pusat pelatihan, sarana ibadah, sarana industri, dan lain sebagainya. Ketika ekonomi kuat, maka negara dapat makmur, dan sebaliknya, apabila terjadi ketidakadilan ekonomi, dapat mengakibatkan kesejahteraan rakyat yang sejatinya tidak terwujud dan dapat menimbulkan kekacauan di mana-mana. Kan ada kan baru-baru ini heboh tuh kalau tidak salah di internet tuh. Jadi banyak artis-artis yang memamerkan kekayaannya, artis A, artis B, artis C memamerkan kekayaannya, terus disinggung sama orang-orang yang tidak sependapat, itu ria dan sebagainya. Sebenarnya juga artis ini juga seharusnya tidak berlaku seperti itu ya. Dia harus tidak harus berbuat sedemikian, memamerkan seluruh kekayaannya, berapa mobil yang dia punya, berapa rumah yang dia punya dan lain sebagainya, berapa harga rumahnya segala macam. Seharusnya kalau dalam Islam tidak seharusnya dia berlaku seperti itu, walaupun itu harta mereka, walaupun itu memang harta, walaupun itu halal, harta mereka digunakan secara baik. Tapi pasti ada suatu pendapat atau suatu masyarakat yang tidak suka dengan kepameran tersebut kan, seperti itu. Otomatis nanti membuat rasa iri, dengki dan sebagainya, sehingga bisa menimbulkan perpecahan di sana. Jadi bagi yang orang-orang yang seharusnya orang-orang yang mempunyai harta berlebih,
silahkan berzakat atau bersedekah lain, berinfak sebanyak-banyaknya tanpa ada orang yang tahu. Kemudian dampak zakat dan sedekah ini di atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas, karena dalam zakat dan sedekah ini terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang yang fakir, di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat infak sedekah yang ada di Basnas atau lembaga amil zakat dan lain sebagainya. Dengan zakat infak sedekah berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang fakir miskin. Dengan cara seperti inilah maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung di suatu pihak sementara masih banyak kemelaratan atau kemiskinan di pihak lain. Kemudian pembahasan lebih lanjut tentang wakaf yang merupakan salah satu amal jariah yang memiliki peranan penting dalam bidang keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Di samping itu juga wakaf merupakan salah satu peranata keagamaan yang mampu untuk mensejahterakan apabila dikelola secara profesional sesuai dengan peruntukan wakaf. Adapun keutamaan wakaf yaitu untuk menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Jadi kita tahu kalau antum misalnya kuliah di luar nih, misalnya antum kuliah di Mesir atau di Timur Tengah sana lah. Jadi ternyata itu kan gratis ya pendidikan, biaya rumah sakit dan sebagainya itu gratis. Ternyata gratis itu diambil dari dana wakaf yang dikelola oleh pemerintah setempat. Jadi memang apabila wakaf ini dikelola dengan baik, dikelola dengan profesional, maka wakaf ini bisa berkembang dan bahkan bisa membuat negara itu lebih maju, membuat lebih banyak lagi investasi ke depannya mulai dari wakaf tersebut. Selain itu juga wakaf dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin. Saat ini wakaf mempunyai potensi besar dalam membangun perekonomian negara karena harta wakaf berbentuk sesuatu yang bersifat produktif sehingga kegunaannya dapat dirasakan hingga masa yang akan datang. Dalam Islam kita tahu ada sumur dari wakafnya Utsman bin Affan, sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, ada juga tanah Khaybar yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab dan lain sebagainya, dan sampai sekarang pun masih dipergunakan sumur dan tanah Khaybar tersebut. Subhanallah, itu kekuatan wakaf ya sampai detik ini, karena dikelola dengan profesional dan dikelola dengan secara baik oleh nazir atau pengelola wakaf tersebut, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial dan perbaikan perekonomian. Dengan baiknya perekonomian maka akan berimbas pada perbaikan kualitas hidup. Jadi secara tidak langsung alaminya orang yang miskin dan kaya pasti tetap ada orang miskin dan orang yang kaya. Tetapi secara tidak langsung orang yang miskin ini bisa meningkatkan derajat kualitas hidupnya lah dalam perekonomian, sehingga tidak dipandang sebelah mata, tidak di kesenjangan sosial tidak terlalu jauh, jadi merata kan seperti itu. Jadi antara yang kaya sama yang miskin, yang kaya memberi yang miskin, jadi samalah, merata. Jadi ibarat konsep equilibrium kan seperti itu. Kalau dalam hal wakaf ini kita berkaca dari negara Singapura misalnya, yang telah berhasil memajukan komunitas muslimnya melalui pengelolaan wakaf yang profesional dengan total aset mencapai 500 miliar dolar Singapura ya, atau di kita 3,5 triliun. Dari Majelis Ugama
Islam Indonesia atau MUIS, lembaga wakaf di Singapura, mengelola aset wakaf yang membuat perumahan, perkantoran, pusat bisnis hingga servis apartemen yang hasil keuntungannya dijadikan sumber pendanaan kegiatan sosial MUIS. Di antaranya adalah kegiatan pembelian operasional masjid, pembelian lahan, kuburan, dan lain sebagainya. Ini di Singapura. Indonesia pun pasti dinilai mampu melebihi Singapura. Karena apa? Karena dari luas wilayah, jumlah penduduk di Indonesia jauh lebih banyak, bahkan sampai 85%-nya Indonesia di Indonesia ini orang Muslim, kan seperti itu. Kemudian jumlah luas wilayah juga kita sangat luas. Singapura hanya sebatas berapa saja kan lebarnya, kan seperti itu luasnya. Dibandingkan dengan Jawa saja sudah berkali-kali lipat, dengan apalagi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sama Irian. Jika setiap orang sadar akan pentingnya wakaf, maka wakaf dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Cuman hanya sajanya problemnya adalah kurangnya sosialisasi atau kurangnya kesadaran dalam diri seorang akan pentingnya wakaf. Dalam perkembangannya, wakaf juga mempunyai bentuk lain, yaitu wakaf tunai. Jadi wakaf tunai ini adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok, orang, ataupun lembaga nazir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan ain atau asetnya, sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh mauquf alahi sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam. Jadi wakaf tunai ini, misalnya anak punya uang 1M misalnya, anak punya uang 1M. 1M inilah anak wakafkan ke badan wakaf misalnya, BWI, Badan Wakaf Indonesia. 1M ini anak wakafkan dengan tunai, uang tunai 1M ini ke badan wakaf. Kemudian jadi wakafnya apa? Kita bisa request, ini 1M ini bisa kita buat jadi apa? Apakah lahan, apakah gedung, apakah mobil ambulan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi bukan uangnya yang kita wakafkan, jadi bukan uang tunainya itu yang kita wakafkan. Dengan niatan uang tunai ini kita jadikan suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, kan seperti itu. Baik itu di rumah sakit, dijadikan rumah sakit, atau dijadikan madrasah, atau dijadikan hotel syariah, atau dijadikan kampus dan lain sebagainya. Jadi dari uang tunai inilah yang dijadikan harta tersebut, dan harta ini tidak boleh berkurang. Jadi apabila misalnya anak punya uang misalnya cuma 50.000, bisa anak wakafkan ini 50.000 kita kasih ke BWI. Nanti apa? Maksudnya 50.000 ini bisa dibelikan apa? Misalnya Al-Quran, satu Al-Quran misalnya, bisa satu Al-Quran itu ditaruh di masjid. Satu Al-Quran boleh wakaf, satu Al-Quran nggak apa-apa, nggak masalah. Kan dulu itu. Yang penting dia sifatnya tetap, barangnya tetap dan tidak boleh hilang. Ini efek-efek dari wakaf ya, ada good deed, free rider, atau income redistribution. Efek good deed ini hasil wakaf hanya diserahkan dan dianggap sebagai amal baik. Free rider ini hasil wakaf itu tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin. Kalau income redistribution ini operasionalisasi wakaf akan diperoleh sebuah realita bahwa telah terjadi distribusi pendapatan horizontal secara signifikan dari suatu kelompok pendapatan ke kelompok yang lain. Pada dasarnya pengelolaan wakaf tunai ini secara efektif untuk pembangunan ekonomi itu terkait dengan operasionalnya. Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih dan luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi. Jadi seperti Singapura tadi kan, jadi dari banyaknya hasil wakaf yang mereka terima dari wakaf tanah dan lain sebagainya,
dapat mengoperasionalkan dari hasil wakaf tersebut, dapat mengoperasionalkan ke pendidikan, ke kesehatan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang terbantu oleh dana wakaf tersebut. Sama seperti yang di Mesir. Jadi kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang kuliah di Mesir, di Timur Tengah, itu mereka digratiskan seluruh fasilitasnya, baik pendidikan, baik kesehatan dan lain sebagainya. Selama masih di Mesir kan, seperti itu dalam masa waktu jangka kuliah tersebut. Kemudian implikasi infak dan sedekah pada penerimaan negara. Dana zakat, infak dan sedekah atau ZIS memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sebagai ilustrasi, untuk Indonesia saja dengan penduduk muslim sekitar 212,5 juta atau 85% dari keseluruhan Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa pada tahun 2013. Dalam satu malam takbir saja, misalnya dalam Idul Fitri ya, diperkirakan akan mampu mengumpulkan dana zakat fitrah kira-kira 5,3 triliun rupiah. Bayangkan saja nih, dari banyaknya orang, kan ini hitung-hitungannya nih, dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia, 212-nya itu adalah muslim, dan setiap muslim pasti akan mengeluarkan zakat fitrahnya di akhir sebelum masuknya bulan Syawal kan, seperti itu. Dengan hitung-hitungannya ternyata diperkirakan mampu meraih dana zakat fitrah sekitar 5,3 triliun rupiah, dan sebagai perkiraan dari perkalian jumlah penduduk muslim sebanyak 212,5 juta jiwa, kemudian dikalikan dengan 25.000 ini seharga dengan 2,5 kg beras bagi setiap orang. Belum termasuk dana zakat mal, infak, sedekah dan lain-lain, fidyah, kafarah dan sebagainya. Yang hampir dapat dipastikan jumlahnya lebih banyak daripada yang 5,3 triliun tadi ya, 5,3 triliun. Masya Allah ya, banyaknya. Kalau misalnya dikumpul per tahun itu, insya Allah di Indonesia sudah mengcover seluruh hutang-hutang luar negeri ya, insya Allah ya. Dengan potensi tersebut, manajemen keuangan publik terdiri dari zakat, infak dan sedekah harus dilakukan secara cermat, tetap tepat dan hati-hati. Bagaimana juga mampu menjamin dan memberikan kepastian seluruh dana masyarakat dengan baik, sehingga akan semakin mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang merupakan sumber-sumber keuangan Islam. Sehingga sejarah mencatat bahwa zakat, infak, sedekah merupakan salah satu instrumen penting pembangunan pemerintahan Islam. Karena yang pada zaman dulu zakat, infak, sedekah ini yang populer daripada pajak sekarang. Banyak program pemerintah yang menggunakan dana ZIS, di antaranya program-program pemberdayaan umat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan masjid. Jadi secara tidak langsung ya, fungsi negara kan itu harusnya memberikan fasilitas ke masyarakatnya, memberikan sandang, pangan, papan kepada masyarakatnya. Jadi tugas negara ini jangan sampai ada orang yang miskin di negara tersebut, kan seperti itu. Tapi ternyata di sini kebalik, malah dari masyarakat membantu masyarakat yang lain, kan seperti itu. Jadi tidak ada fungsi negaranya di sini dalam zakat dan sedekah. Bahkan negara terbantu dari masyarakatnya sendiri, kan seperti itu. Seharusnya tugas negara yang mengayomi masyarakatnya, melindungi, memberikan tempat ibadah, masjid, kemudian memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis. Tetapi ternyata dengan adanya zakat dan sedekah, negara ini terbantu oleh dana-dana dari masyarakat itu sendiri. Pada kondisi keimanan rakyat yang lebih baik, maka dapat saja besar kemungkinannya penerimaan negara yang berasal dari variabel sukarela ini lebih besar dibandingkan dengan variabel wajib sepanjang faktor produksi menggunakan dengan tingkat yang maksimal. Jadi kan mungkin bisa kita ambil penelitian ya,
bagaimana orang lebih suka membayar zakat atau pajak, kan seperti itu. Jadi suka membayar zakat atau pajak. Dan mungkin ada perbandingan dana pajak dan dana zakat setiap tahunnya, kan bisa diteliti itu. Dana zakat dan dana pajak setiap tahunnya besaran mana dan lebih menguntungkan mana zakat dengan pajak, kan bisa diteliti. Dengan demikian bisa dilakukan integrasi dana zakat dan sedekah dengan APBN yang membiayai pembangunan. Sinergi pemerintah dalam lembaga zakat infak sedekah ini akan membuat penyaluran zakat infak dan sedekah lebih efektif. Kemudian lembaga zakat infak sedekah ini akan berbagi dengan pemerintah dalam memberdayakan dan pengentasan kemiskinan. Jika potensi dana di situ bisa dimaksimalkan, pemerintah akan sangat membantu membiayai pembangunan. Ini utamanya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian implikasi wakaf pada investasi. Dalam kajian mengenai ekonomi Islam secara umum dapat kita katakan bahwasanya wakaf adalah salah satu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan pemilikan asal atau tahbisul asli, lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Wakaf juga merupakan tindakan hukum yang dilakukan seseorang dengan mendonasikan sejumlah hartanya untuk dikelola sedemikian rupa. Kemudian pengelolaan atas harta ini yang telah didonasikan tersebut bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat yang tidak hanya akan dinikmati untuk kepentingan keagamaan, tetapi dapat pula untuk aktivitas ekonomi dan sosial yang luas. Wakaf juga merupakan suatu bentuk investasi yang dapat diarahkan untuk aktivitas dan kebermanfaatan baik dari segi religius, ekonomis maupun sosial, serta optimalisasi wakaf akan memiliki implikasi positif terhadap investasi apabila diarahkan pada aktivitas produktif dan bernilai ekonomis, sehingga wakaf akan dapat menunjang investasi dan pemerataan pendapatan. Tentu ya, wakaf itu merupakan alat untuk investasi yang sangat luar biasa, baik investasi di dunia maupun di akhirat, kan seperti itu. Kalau investasi di dunianya, kita lebih ke memberikan lebih ke orang yang membutuhkan, kan seperti itu. Kalau ke akhiratnya kan kita lebih ke pahala kepada Allah, mendapatkan ridha Allah dan lain sebagainya. Kalau investasi dunia, kita membantu orang yang dengan harta yang kita miliki, kan seperti itu. Jadi memang wakaf ini kan ada dua tipe kalau nggak salah ya. Ada dua tipe, baik yang ada wakaf mati waktu ataupun yang selamanya, kan seperti itu. Kalau mati waktu dia harta yang dia miliki bisa kembali lagi ke yang memberi wakafnya. Kalau misalnya satu lagi yang selamanya, ya hartanya sudah kita berikan ke jalan Allah saja. Kita berikan ke Allah, tetapi tetap dikelola oleh masjid. Jadi tetap ada keuntungan di wakaf, tetap ada investasi di situ. Oleh karena itu, dalam ajaran wakaf mengharuskan penjagaan atas pokok hartanya atau penggunaan pokok harta pada aktivitas produktif serta distribusi keuntungan dan manfaat kepada masyarakat, khususnya kaum miskin yang membutuhkan. Sehingga wakaf yang diberikan oleh masyarakat ini tidak hanya dalam bentuk tanah yang tidak bergerak, dengan bentuk harta yang tidak bergerak tentunya sulit untuk mengembangkan harta wakaf tersebut. Di Indonesia sendiri, peraturan perwakafan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang wakaf. Kemudian hadirnya Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Kemudian pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf
tidak hanya sebagai peranata keagamaan saja, tapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu juga dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf itu lebih luas lagi cakupannya. Tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, dan lain sebagainya. Kemudian harta wakaf ini dapat digunakan lebih produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, masyarakat, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan dengan cara secara produktif. Dan konsep wakaf produktif ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia. Wakaf produktif adalah wakaf yang bersifat memberikan dampak nilai yang panjang dan luas. Sehingga maksud dari panjang adalah dilihat dari sisi waktu pahala yang bisa didapat oleh wakif dan juga manfaat yang bisa diperoleh oleh para penerima manfaat. Sedangkan maksud dari luas ini adalah dilihat dari tidak terbatasnya wilayah penerimaan manfaatnya dan nilai kemanfaatannya. Wakaf juga mempunyai peluang yang tercipta investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial di negara-negara Muslim yang pengelolaannya wakafnya lebih maju seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Turki, Bangladesh. Sehingga wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan dalam bentuk produktif. Selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, wakaf juga dikembangkan dalam bentuk tanah, pertanian, perkebunan, uang, saham, dan lain sebagainya, sehingga hasilnya benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Karena dengan demikian diharapkan dengan harta wakaf ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan spiritual dan material dengan tujuan pada kesejahteraan dunia dan akhirat, yakni falah. Kesimpulannya, jadi dalam perekonomian, infak, sedekah maupun wakaf ini merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat. Karena dengan adanya infak, sedekah maupun wakaf, berarti kekayaan yang didistribusikan dari kalangan orang-orang yang kaya kepada orang-orang miskin. Dengan cara seperti ini maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung pada satu pihak, sementara masih banyak pihak atau adanya orang miskin dalam pihak lain. Hasil pengelolaan dana infak, sedekah maupun wakaf juga dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi meliputi program-program pemberdayaan umat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ada pun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi implikasi infak, sedekah, dan wakaf tersebut terhadap perekonomian, yaitu adalah dengan memaksimalkan sosialisasi instrumen non-zakat tersebut, di mana instrumen non-zakat ini diarahkan menjadi bentuk yang produktif sehingga mempunyai manfaat yang lebih luas untuk kemaslahatan umat. Karena kalau dalam zakat ini kan setahun sekali ya orang mengeluarkan zakat, setahun sekali. Jadi kalau dalam hal infak, sedekah, wakaf ini kan orang mau mengeluarkan setiap hari bisa, otomatis juga potensinya lebih tinggi lagi daripada zakat. Kan begitu. Mungkin itu saja pada perkuliahan kita pada yang singkat pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf kalau suara saya kecil karena anak saya lagi tidur. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita lanjutkan di grup WhatsApp jika ada diskusi dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.